Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Ya, kita berjumpa lagi nih sama Ibu. Kebetulan di sini Ibu akan berperan sebagai Kepala UKS SMA As-Salam ya. Jadi ceritanya nih, Ibu akan menyampaikan materi tentang kesehatan remaja. Jadi kalian nanti menyimak saja apa yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oke? Oke, di sini Ibu mengambil judul Cetak Biru Perlindungan Remaja, yaitu membangun ekosistem kesehatan reproduksi dan kesejahteraan yang holistik. Next. Di sini ada 4 pilar ketahanan remaja. Artinya adalah perlindungan remaja bukanlah satu tindakan terisolasi, melainkan sebuah ekosistem progresif yang dibangun dari dalam keluar. Apa saja sih 4 pilar ketahanan ini? Yang pertama, tahap 1 yaitu fondasi pengetahuan. Fondasi pengetahuan ini adalah pendidikan kesehatan reproduksi, keterampilan hidup sehat. Jadi pengetahuan umum tentang kita menjaga kesehatan reproduksi itu adalah tahap pertama untuk mewujudkan ketahanan remaja. Jadi kita harus mengetahui nih ilmunya seperti apa. Yang kedua, tahap dinding pelindung, yaitu tentang privasi, hak atas tubuh, dan pengenalan batasan. Jadi setelah kita tahu nih ilmunya, kita harus sampai paham bahwa hak tubuh kita itu harus dioptimalkan. Kita juga harus bisa arti menolak atau misalnya menjaga tubuh kita dari hal apapun yang tidak menyenangkan. Itu tahap 2-nya. Tahap 3 adalah literasi resiko, di mana di sini adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS. Kalian tahu tentang HIV dan AIDS? Ya. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang mematikan di dunia dan belum ada obatnya ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Nah, makanya Ibu di sini menyampaikan materi ini adalah salah satunya tujuannya untuk membatasi resiko HIV atau AIDS. Yang keempat, jaringan pengaman. Ini harus ada HEEADSS gitu. Itu ada tahapan-tahapannya untuk mengidentifikasi permasalahannya dari tahap yang mana nih sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Next. Pendidikan kesehatan reproduksi atau dikenal dengan PKR ini adalah proses pembelajaran terstruktur yang mencakup aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial untuk mendukung remaja mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah bukan sekedar anatomi. PKR membekali remaja dengan fakta ilmiah akurat, keterampilan hidup, sikap dan nilai positif, juga kesetaraan gender. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama, tidak dibedakan untuk masalah kesehatan reproduksi gitu. Yang selanjutnya, tujuan komprehensif, mewujudkan kesehatan dan martabat, mengembangkan hubungan sosial yang penuh penghormatan, juga melindungi hak diri dari orang lain. Itu tujuan kita mengadakan pendidikan tentang ini. Terus relevansi karakter pelajar Pancasila yaitu selaras dengan nilai utama pendidikan karakter, religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri. Itu diantaranya kenapa Ibu menyampaikan pendidikan ini. Selanjutnya, 10 ekosistem komponen keterampilan hidup sehat. Apa saja sih yang harus kita tahu? Yang pertama, yang harus kita miliki adalah kesadaran diri. Kita harus mengenal diri kita siapa untuk menjaga apa yang kita punya. Yang keduanya adalah hubungan
interpersonal. Jadi interaksinya harus positif, menjalin komunikasi dengan yang lainnya harus secara positif gitu. Yang ketiga ada empati. Empati, perasaan care, peduli terhadap orang lain itu juga merupakan 10 komponen keterampilan ini. Yang selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini menyampaikan gagasan yang tegas. Misalnya nih, kalau kita mau menjaga kesehatan tubuh kita, otomatis kita itu harus mempunyai cara berkomunikasi yang baik. Entah itu penolakan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun kita mengajukan atau mempublikasikan pendidikan atau pengetahuan kita yang bisa mendukung adanya kesehatan remaja ini. Selanjutnya, berpikir kritis. Jadi kita harus selalu berpikir kritis untuk menjaga kestabilan emosional kita. Yang selanjutnya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif juga menunjang adanya komponen keterampilan hidup sehat. Selanjutnya, pemecahan masalah. Kita sendiri itu sekarang di zaman sekarang tidak hanya harus memikirkan memecahkan masalah orang lain saja, tetapi yang penting adalah memecahkan apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang selama ini anak-anak remaja yang skip. Kita terlalu sibuk memikirkan permasalahan orang lain, padahal kita lupa memperbaiki permasalahan diri kitanya sendiri. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Menentukan pilihan secara sadar. Di sini di garis bawahi secara sadar. Jadi kita memilih sesuatu itu harus secara sadar. Terkadang kita makan saja ini ya, contohnya makan aja. Kadang kita tidak sadar kita sedang makan. Karena saat makan kita biasanya lagi nonton TV atau nonton HP. Nah, itu dilakukannya secara tidak sadar. Kalau kita mau secara sadar, harusnya kalau lagi makan, ya makan saja tanpa melakukan apapun. Prosesnya, kalau misalnya gimana Bu cara kita mengetahui kalau kita itu lagi melakukannya secara sadar? Cara mengetahuinya adalah kita makan, nyuap, ini si tangan gerak ke mulut aja. Nah itu kita, oh iya ini tangan aku lagi gerak ke mulut. Mulut lagi mau mengunyah makanan masuk ke tenggorokan. Nah itu rasanya seperti ini. Nah itu disebut dengan secara sadar, dilakukan secara sadar. Selanjutnya ada mengatasi stres. Nah, mengatasi stres ini biasanya menjadi permasalahan utama di kalangan remaja sekarang. Padahal kalangan remaja sekarang itu apa sih yang harus stres ya? Kalian itu apa yang harus distreskan, tapi kayaknya bebannya sangat tinggi. Karena identik dengan dikit-dikit mau healing. Mau healing, apapun mau healing. Nah, itu berarti tandanya kalian punya tingkat stres yang tinggi. Yang terakhir adalah pengendalian emosi. Nah ini yang paling susah. Ketika pengendalian emosinya kita susah dikendalikan, orang lain tidak bisa apa-apa. Walaupun misalnya kalian diingatkan oleh psikolog atau apapun, ketika kalian sendiri tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri, emosi kalian sendiri itu tidak bisa apa-apa. Yang harus mengendalikan yaitu diri kita sendiri. Selanjutnya, membangun dinding privasi dan hak atas tubuh. Jadi ini penting banget ya, karena pertama untuk mencegah pelecehan terjadi. Jadi kita harus tahu dinding privasi dan hak atas tubuh kita. Tidak boleh misalnya kita sembarangan mau, karena sudah kenal, sudah percaya, sudah apapun, tidak ada batasan untuk diri kita. Kita harus tetap mempunyai privasi. Yang keduanya ada hubungan yang sehat, membentuk rasa saling menghargai privasi satu sama lain. Jadi misalnya ibu dengan teman ibu, walaupun kita sama-sama dekat, tapi ketika ibu mempunyai dinding privasi, jadi kita bisa saling menghargai. Tidak ada istilahnya menerobos si privasi tersebut. Kita saling menghargai privasi satu sama lain. Yang ketiganya adalah kepercayaan diri. Itu juga sangat penting karena banyak sekali yang sekarang itu tidak percaya diri atas dirinya sendiri. Tidak percaya diri untuk
mengatakan bahwa dia bisa sendiri. Banyak hal yang seperti itu. Selanjutnya, ini ada matrik batasan, sentuhan, dan rahasia. Jadi, ada yang boleh dan ada yang dilarang. Di sini bisa kalian lihat sentuhan yang boleh itu yang seperti apa, yaitu terasa aman, nyaman, dan disayangi sesuai norma dan persetujuan. Kemudian juga ada contoh berjabat tangan atau pelukan orang tua. Itu adalah sentuhan boleh. Rahasia baik yaitu kejutan positif yang tidak merugikan siapapun, menjaga privasi informasi pribadi yang wajar. Terkadang rahasia baik ini sudah tidak ada di kalangan kita karena kita terlalu mengurusi orang lain, padahal kita harus menjaga privasi orang karena kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, kayak gitu. Terus di sini juga ada tidak aman atau dilarang, sentuhan yang dilarang. Seperti apa? Membuat takut, kotor, bingung, marah, dan bersalah. Ini sentuhan-sentuhan yang tidak bolehnya. Menyentuh bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam, jadi seenaknya itu sudah sangat mengganggu privasi. Selanjutnya, memaksa menyentuh tubuh pelaku sering disertai ancaman agar tutup mulut. Kalau kalian mengalami hal ini ataupun kalian pernah melihat hal ini, tolong kalian cegah. Karena ini sudah masuk ke ranah sentuhan tidak aman. Kayak gitu. Rahasia buruk seperti apa contohnya? Di antaranya tindakan yang membahayakan jiwa diri sendiri ataupun orang lain, kemudian pelecehan atau perlakuan buruk yang diminta pelaku untuk disembunyikan. Jadi kalian jangan takut. Kalau misalnya kalian ada di posisi ini atau mengetahui posisi teman kalian atau siapapun yang seperti ini, kalian harus ngomong, berbicara. Kalau di sini ke siapa? Ke guru BK. Nanti guru BK pasti akan konsultasi ke pihak-pihak yang emang ditunjuk menangani hal ini. Kayak gitu. 4 langkah menghadapi sentuhan tidak aman. Yang pertama, suarakan penolakan. Jadi ketika kalian yang tidak menyenangkan, kalian harus menolaknya dengan tegas. Tidak mau, tidak boleh. Itu harus secara tegas. Yang keduanya adalah menjauh. Kalau misalnya diperingati masih, kalian harus menjauh. Yang ketiga, melawan atau menarik perhatian. Jadi harus adanya perlawanan ketika emang harus seperti itu. Yang keempatnya adalah segera dan laporkan. Jadi kalau kalian terjadi hal itu, lari, laporkan, emang harus ditindak lebih lanjut kayak gitu. Selanjutnya, memahami HIV dan AIDS. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang sudah terjadi dan tidak diinginkan, takutnya ini akan mengalami penyakit kedua ini, HIV dan AIDS. Kalian mungkin sudah tahu ya, apa itu HIV dan apa itu AIDS. Ini dari mana biasanya penularannya? Ada 4, dari darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga ASI, air susu ibu. Jadi harus sangat dihindari, harus sangat kalian batasi. Nah, ini 4 langkah penularannya. Yang pertama ada exit, yang kedua ada survive, yang ketiga adalah sufficient, yang keempat adalah enter masuk. Jadi si HIV dan AIDS ini tidak akan bisa berkembang atau hidup lama kecuali dia keluar dari tubuh seseorang, lalu dia hidup di tubuh seseorang lagi. Jadi kalau HIV-nya ada di luar tubuh itu dia akan langsung mati karena dia tidak bisa ada di udara luar. Kalau misalnya ada di kolam renang, itu dia langsung akan mati. Tetapi ketika dia masuk langsung ke tubuh manusia, dia akan langsung masuk merusak sistem imun, kayak gitu. Terus juga jumlahnya harus banyak. Karena untuk menginfeksi imun tubuh kita, si HIV ini harus berjumlah banyak. Baru masuk ke sistem imun yang paling dalam. Pencegahannya untuk kalian sebagai remaja, yang pertama, puasa seksual. Kalian di usia segini sudah tahu tentang seks bebas ya. Jadi harus membatasi, bukan harus lagi, tapi emang menjaga diri dari hal pergaulan bebas. Yang keduanya adalah hindari narkoba. Yang ketiganya adalah edukasi peralatan. Jadi membekali diri dengan informasi kesehatan yang benar,
dan tidak tertukar alat pembius kulit seperti pisau cukur, alat tato, ataupun tindik. Ini yang tadi HIIADSSS itu apa? Jadi untuk mengidentifikasi kenapa hal itu bisa terjadi kepada remaja, bisa jadi di rumahnya ada masalah, atau di pendidikannya, ataupun makannya tidak seimbang, terus aktivitasnya terlalu mageran, kemudian teridentifikasi narkoba, terjalin seks bebas, keamanan rasa terhadap kekerasan, dan juga depresi atas kekecewaan, kayak gitu. Terakhir, bagian alur integrasi dari sekolah menuju puskesmas, itu langkah pertama adalah deteksi aktif atau tidak aktif. Yang keduanya identifikasi masalahnya seperti apa. Yang ketiganya, ini masalahnya ringan, bisa diselesaikan di sekolah atau harus lanjut. Yang ketiganya, rujukan baru ke puskesmas. Itu diantaranya materi tentang kesehatan remaja yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat pencerahan dengan pendidikan atau apapun yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.